Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Fajar Adi Putra. Saya mahasiswa Universitas Catur Insan Cendekia dengan NIM 20211030333 dari program studi komputerisasi akuntansi. Oke, pada video kali ini saya akan memaparkan DFD yang saya buat. DFD itu sendiri yaitu merupakan singkatan dari data flow diagram yang mana merupakan salah satu komponen dalam serangkaian pembuatan perancangan sebuah sistem komputerisasi. Oke, berikutnya akan saya paparkan DFD-nya. Dari DFD yang untuk pertama mungkin pengenalan terlebih dahulu, di mana persegi panjang ini bisa kita sebut sebagai entitas. Lingkaran ini kita bisa sebut sebagai proses, dan garis yang memiliki anak panah ini kita sebut sebagai data flow. Oke, entitas yang pertama ada nasabah, lalu entitas yang kedua ada customer service, entitas ketiga ada teller, keempat ada back office, dan kelima ada kepala cabang. Di sini kita memiliki 5 entitas. Yang mana dari entitas yang pertama ini nasabah memiliki 5 data flow. Data flow yang pertama ini dia mengarah ke sini, tandanya dia memberikan atau memasukkan uang nasabah ke proses, lalu dia juga memberikan data nasabah ke dalam proses, dan dia menerima data rekening dari proses, dia juga menerima informasi produk dari proses, dan dia yang terakhir menerima rekening dari proses. Oke, untuk yang kedua di sini ada entitas yang bernama customer service yang memiliki 3 data flow, yang mana dia sebagai pihak yang memberikan data nasabah dan dia juga yang menerima data nasabah dari proses. Setelah itu dia akan memberikan informasi produk bank pada proses, yang mana informasi itu akan diberikan lagi kepada nasabah. Lanjut untuk yang ketiga teller ini memiliki 4 data flow, yang mana dia akan memberikan rekening ke dalam proses yang akan disalurkan ke nasabah, lalu dia sebagai orang yang atau pihak yang menginputkan data rekening nasabah, dan dia juga akan menerima output berupa data rekening nasabah. Oke, setelah itu dia akan menerima uang nasabah. Lanjut, berikutnya ada back office, yang mana dia adalah pihak yang memberikan dan juga menerima data transaksi. Dan yang terakhir ada kepala cabang, yang mana dia hanya menerima laporan harian, dia hanya memiliki satu data flow, yaitu laporan harian bank. Oke, lanjut. Oke, untuk DFD itu sendiri, poin pertama kita harus membuat diagram yang diberi nama diagram konteks. Lalu setelah diagram konteks itu sudah jadi, kita harus membuat diagram level 0 atau diagram zero. Setelah kita membuat diagram zero, maka kita akan membuat diagram detail. Yang mana diagram konteks ini adalah gambaran awal dari sistemnya. Lalu level 0 ini atau diagram zero ini merupakan rancangan garis besarnya, dan diagram level 1 ini atau diagram detail ini adalah bagian yang jauh lebih mendetail daripada sistem tersebut. Oke, di sini di perubahan dari konteks ke level 0 lalu ke diagram detail itu ada aturannya. Aturan yang pertama, jumlah entitas tidak boleh berubah, begitupun dengan jumlah data flow tidak boleh berubah. Oke, untuk itu kita cek terlebih dahulu apakah ada kesalahan, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Mari kita koreksi bersama. Saya minta koreksi dari teman-teman dan juga pihak lainnya
agar kita bisa sama-sama untuk belajar. Oke. Di sini ada customer service. Entitas customer service ini memiliki 3 data flow, yang mana 2 diantaranya dia mengeluarkan data flow. Data flow yang pertama yang dia keluarkan adalah data nasabah. Lalu dia juga ada informasi produk bank, uh, dan dia di sini akan menerima data nasabah. Oke, untuk informasi di sini saya tidak atau belum membaca dari diagram ini. Saya hanya ingin meng-cross check dulu dia benar tidak memiliki atau benar tidak ini tidak ada yang berubah gitu. Jadi di sini hanya sebagai cross check terlebih dahulu. Kita lihat. Oke, ini customer service. Betul dia memiliki 3 data flow. Lalu di sini, oke, mungkin tidak akan seperti terlebih dahulu ya. Mungkin juga ya kita lihat. Jadi agar tidak ada kekeliruan, karena itu akan berbahaya untuk nilai Anda. Oke, di sini ada entitas yang kedua, yaitu ada nasabah yang mana dia memiliki 5 data flow. 3 dia masuk, dia menerima, 2 dia mengeluarkan. Kita cek di sini nasabah memiliki 5 data flow, 2 keluar, 3 masuk. Oke, setelah itu uh, oh ya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu, ini adalah data store atau database, di mana bisa disebut juga sebagai tempat penyimpanan data. Lanjut ke entitas berikutnya, ada teller yang memiliki dia memiliki 4 data flow, di mana masuk, dua masuk, dan 2 keluar. Oke, kita cek. Ya, dia 2 masuk, 2 keluar. Oke, berikutnya ada back office yang memiliki 2 data flow, 1 keluar, 1 masuk. Nah, ini back office. 1 masuk, 1 keluar. Dan terakhir ada kepala cabang yang hanya menerima atau masuk data flow, 1 data flow yang berupa laporan harian. Oke, di sini ya kepala cabang yang memiliki data flow. Oke, di sini bagaimana cara membaca diagram ini? Oke, cara membaca dari diagram ini adalah di sini customer service akan memberikan informasi produk bank ke dalam proses 1.0, yaitu membuka rekening baru, yang mana informasi produk bank ini akan disampaikan kepada nasabah. Lalu setelah itu, jika nasabah setuju dan dia memiliki minat atau rasa ingin untuk membuka rekening baru, dia akan mengirimkan data nasabah, dia akan mengirimkan proses ini dan akan disampaikan ke customer service. Setelah itu customer service akan memberikannya kembali data nasabah ini ke dalam proses. Lalu dalam proses ini seperti kayak untuk mensupervisi itu, dan dalam proses ini akan disimpan dalam satu database yang namanya laporan nasabah baru. Oke, berikutnya setelah dari proses ini, nasabah akan mengalami proses 2 yang kita sebut sebagai penyetoran awal, di mana nasabah akan menyerahkan uang nasabah. Dia akan menyerahkan uangnya dalam proses ini, yang mana uangnya ini akan diserahkan kepada teller. Di sini teller adalah sebagai pihak yang menerima uang dari nasabah setelah melalui proses 2. Lalu setelah itu teller akan mengeluarkan atau memberikan rekening nasabah ke dalam proses ini, lalu akan disampaikan ke nasabah itu. Oke, setelah itu di sini teller bertanggung jawab juga sebagai pihak yang mencatat data rekening nasabah ketika melakukan transaksi.
Poin 3 saya beri nama transaksi, yang mana teller ini akan mendapatkan data rekening nasabah setelah nasabah melakukan transaksi, dan dia juga akan mengeluarkan data rekening nasabah tersebut ketika nasabah itu melakukan sebuah transaksi, yang mana nantinya setelah transaksi ini terjadi, data rekening itu akan disampaikan kembali ke nasabah. Oke. Setelah dari sini, setelah transaksi ini terjadi, maka akan muncul atau akan keluar satu data yang bisa kita sebut sebagai data transaksi. Data transaksi ini akan diterima oleh back office, lalu back office ini akan mengeluarkannya kembali untuk proses 4, yang mana dia bertugas sebagai orang atau pihak yang memverifikasi dan memposting data transaksi. Jadi setelah dari proses transaksi akan ada proses yang namanya verifikasi dan memposting data transaksi. Jadi data transaksinya dimasukkan. Lalu setelah itu data transaksi ini akan dikirimkan kembali ke proses 5 yang berupa laporan harian transaksi nasabah. Di mana setelah ini laporan harian ini akan menjadi sebuah data lagi, yaitu sebuah laporan harian bank yang akan disampaikan kepada kepala cabang. Lanjut, di sini kita akan membuat diagram detail level 1 dari proses 1, yang mana di sini kita memiliki entitas nasabah. Di sini teman-teman juga bisa lihat ya, nasabah ini masih tetap memiliki 5 data flow, tidak berubah, yang mana dia akan mengirimkan data nasabah ke proses 1.0, yang mana proses 1.0 ini untuk membuka rekening baru. Setelah itu data nasabah akan dikirimkan ke proses 1.1 untuk proses pemeriksaan data nasabah di bank lain, yang mana proses itu akan disampaikan atau dilakukan oleh customer service. Setelah dilakukannya proses pemeriksaan ini, customer service akan menginputkan data nasabah ke dalam database. Jadi setelah datanya itu valid, maka dia akan menginputkan data nasabah tersebut ke dalam database laporan nasabah baru. Oke. Di sini juga customer service akan memberikan informasi terkait produk bank dalam proses 1.0, yang mana informasi tersebut akan disampaikan kepada nasabah. Di sini nasabah juga akan mengeluarkan uang di 2.0 dan dia akan menerima rekening dari 2.0. Dia juga akan menerima data rekening dari 3.0. Oke, lanjut ke proses level 1 proses 2, yang mana di sini kita masih ada entitas nasabah. Nasabah ini lihat dia akan menerima informasi produk dan dia akan memberikan data nasabah ke 1.0. Oke, jadi sama. Lalu setelah itu nasabah akan melakukan penyetoran atau proses 2. Dia akan melakukan penyetoran. Setelahnya dia kan dalam proses penyetoran ini dia akan menyerahkan uang. Lalu setelahnya itu uang tersebut akan disampaikan kepada teller, yang mana teller ini akan memberikan rekening nasabah itu setelah dia menginputkan setoran awal, lalu dia akan memverifikasi setoran awal. Setelah itu dia akan mencetak buku rekening nasabah, lalu buku rekening ini akan diberikan kepada nasabah. Nasabah menerima rekening baru dari teller setelah melalui proses 2.1 yang input, lalu 2.2 merupakan verifikasi, dan 2.3 melakukan cetak rekening. Oke, di sini nasabah juga akan menerima data rekening.
Dan teller juga akan memberikan data rekening ke proses 3. Lanjut untuk proses 3. Oke, ini adalah proses 3 level 1, yang mana di sini transaksi akan melibatkan banyak entitas, yang mana pertama dari transaksi ini dia akan mengeluarkan data rekening nasabah yang mana akan diterima oleh teller, dan teller akan memberikannya kembali data rekening ini kepada transaksi, lalu akan disampaikan dari data rekening ini akan disampaikan kepada nasabah. Oke, ini tadi kita sudah bahas ya untuk poin 1.0 seterusnya, dan ini juga 2.0 yang seterusnya sudah kita jelaskan, jadi kita fokuskan ke 3.0. Lalu dari transaksi ini ada banyak proses yang bisa dilakukan, yaitu ada poin 3.1 yaitu store, kita bisa store, lalu kita juga bisa transfer, lalu kita bisa juga tarik. Setelah dari proses ini akhirnya akan menjadi sebuah data, yang mana data ini akan dikirimkan ke proses 4.0. 4.0 itu berupa verifikasi dan memposting data. Lalu dari proses 3.0 juga, ini dari proses 3.0 data itu akan dikirimkan ke pihak back office, yang mana dia akan mengupload dan memverifikasi data di proses 4. Oke, di sini proses 4 dan 5 tidak saya perjelas karena itu adalah sebagai display atau hanya tampilan saja prosesnya, hanya sebagai bagian proses yang ditampilkan agar terciptanya sebuah laporan atau agar finish atau selesai di sini alurnya. Jadi setelah tadi transaksi sudah, kita memverifikasi dan memposting data transaksi, lalu kita cetak sebagai laporan, dan laporan itu kita berikan kepada cabang. Oke, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.